Neng, tadi aku lihat dompet aku udah kebuka kayak gini di kamar. Terus uangnya juga kurang. Pasti kamu kan yang ngambil duitnya? Iya mas, aku yang ngambil uang kamu. Tuh kan, udah ketebak. Pasti kamu yang ngambil duitnya. Iya mas, tadi tuh aku mau masak, tapi berasnya habis. Aku mau beli, tapi uangnya kurang. Aku mau minta sama ibu juga aku nggak enak mas. Jadi ya udah aku ngambil uang di dompet kamu. Kenapa kamu nggak ngomong dulu sama aku, Neng? Sebenarnya tadi aku mau bilang sama kamu mas, tapi kan kamu lagi nggak di rumah. Ngambil berapa duit tadi kamu itu? Cuma 20.000 kok mas. Kamu tuh kebiasaan banget loh, Neng. Harus berapa kali sih aku ngomongin kamu ini? Kalau aku nggak ada di rumah, nggak usah kamu ambil-ambil duit aku. Maafin aku mas. Kalau mau ngambil itu yang banyak, jangan dikit-dikit kayak gini. Ngambil duit itu 500.000 kek, 1 juta kek. Nggak usah takut-takut kamu itu kalau mau ngambil duit. Beneran mas? Ya iyalah, Neng. Ngapain aku bohong sama kamu? Terus sekarang, kamu nggak ada pegang duit sama sekali itu? Nggak ada mas. Ya udah nih, ambil buat pegangan kamu. Loh, itu uang buat apa mas? Ya udah ini ambil duitnya, Neng. Aku kasih kamu 3 juta buat belanja, sisanya buat pegangan kamu, buat kebutuhan kamu sendiri. Nih. Ya Allah. Makasih ya mas. Iya, sama-sama, Neng. Jadi kamu nggak marah mas aku ngambil duit di dompet kamu? Ya enggak tuh, Neng. Tadi itu aku marah gara-gara kamu ngambil duitnya cuma 20.000. Lain kali kalau mau ngambil itu yang banyak, Neng. 500.000 kek, 1 juta kek. Nggak apa-apa, Neng. Masya Allah mas. Itu 3 juta cukup nggak buat kamu? Cukup lah mas. Cukup banget kok ini. Ya udah tuh, Neng. Besok-besok kalau kurang, kamu tinggal ngambil lagi aja ya. Yang banyak kalau ngambil. Iya mas. Ambil duit cuma 20.000. Gimana sih kamu itu, Neng? Ah. Nyuruh istrinya hemat, tapi suaminya malah royal ke orang lain. Mas, hari ini aku lagi pengen makan bakso. Jajan bakso yuk. Kan kita itu lagi ngirit, Neng. Udah makan aja apa yang ada. Nggak usah jajan-jajan. Ngabisin duit doang, tau nggak? Boros banget lo kamu itu. Ya, halo, Min. Ya, halo, Min. Gimana? Mau minjem duit? Oh, ya udah kirim nomor rekeningnya ya. Nanti saya transfer. Yuk. Mas, kalau aku boleh ngasih saran, kamu jangan sering-sering minjemin duit kamu ke temen kamu. Kan kamu tahu kita juga sering kekurangan. Lah, emangnya kenapa, Neng? Ini kan duit aku. Orang aku yang kerja kok. Jadi ya terserah aku lah mau diapain aja. Tapi mas, Ingat, Neng, kamu itu nggak kerja sama sekali loh. Kerjaan kamu itu di rumah cuma makan, tidur. Itu doang kan nggak ngasilin duit. Semua keperluan kamu, semua kebutuhan kamu, itu aku yang nyukupin pakai duit aku. Jadi kamu nggak usah ngatur-ngatur aku. Loh, Neng, mau kemana kamu? mencari kerja aku mas. Ngapain kamu itu kerja, Neng? Kan aku udah kasih kamu duit loh. Iya, tapi aku pengen punya penghasilan sendiri. Aku nggak ngizinin kamu kerja ya, Neng. Kamu itu udah punya suami. Ngapain lagi kamu kerja-kerja kayak gitu? Kamu pengen tahu alasannya apa mas? Apa alasannya? Aku pengen kerja itu karena aku pengen punya penghasilan sendiri mas. Biar bisa beli apapun yang aku mau tanpa harus minta sama kamu. Karena zaman sekarang itu banyak suami yang pelit, perhitungan sama istrinya. Ngasih uang pas-pasan tapi berasa ngasih uang sekarung. Nyuruh istrinya hemat tapi suaminya malah royal ke orang lain. Terus, kalau uang yang dikasih suaminya itu habis, istrinya dibilang boros. Kalau istri bilang kurang, malah dianggap gak bersyukur. Kamu mau tahu apa yang lebih sakit hati? Apa? Kalau lagi ribut, semuanya tuh diungkit. Dari mulai baju sampai ke celana dalam juga diungkit. Seakan-akan istrinya tuh udah gak punya harga diri lagi. Aku mau kerja itu, biar aku punya penghasilan sendiri. Biar aku tuh gak bergantung sama suami pelit kayak kamu. Neng, lagi ngapain kamu itu? Ini mas, lagi beresin lemari. Neng, ada yang mau aku tanyain sama kamu. Penting banget. Mau tanya apa mas? Menurut kamu, apa penyesalan terbesar yang dialamin sama kebanyakan istri? Loh, kamu kenapa mas? Kok tiba-tiba nanya kayak gitu? Ya nggak apa-apa, Neng. Aku cuma pengen tahu aja. Kamu yakin mas mau tahu? Iya, yakin aku, Neng. Apa emang? Menurut aku, penyesalan terbesar yang dialami sama kebanyakan istri itu adalah menikah. Ya karena banyak harapan perempuan yang gak sesuai sama kenyataannya setelah menikah, mas. Kirain setelah menikah bakal hidup bersama. Ternyata cuma tinggal bersama. Nikah, pengennya bahagia. Ternyata malah menderita. Kirain setelah menikah bakal lebih banyak sama suaminya.
Ternyata malah lebih sering didiemin. Kirain setelah menikah nggak bakal kesepian lagi. Ternyata malah lebih kesepian daripada sebelum menikah. Kirain setelah menikah bakal jadi prioritas utama. Tapi ternyata malah sama sekali nggak dianggap, Mas. Kirain setelah menikah bakal dijadiin istri yang diperlakuin kayak ratu. Tapi ternyata malah dijadiin babu yang nggak digaji sama sekali, Mas. Oh, masuk akal juga sih alasannya, Neng. Tapi kamu kok bisa tahu semuanya sih, Neng? Ya tahu lah, Mas. Orang aku sendiri ngalamin kok. Ya Allah, Neng. Emang aku kayak gitu ya? Nah, itu salah satu penyebabnya, Mas. Laki-laki itu nggak pernah sadar kalau dia itu sering ngelakuin hal yang bikin istrinya sakit hati. Udahlah, pokoknya mulai bulan depan ibu yang pegang gaji kamu, biar kalian tuh bisa cepet punya rumah. Kamu ini beli make up terus sih, pakai uang anak saya lagi. Kan sayang uangnya mahal-mahal beli make up, mending buat beli kebutuhan. Ini nggak mahal kok Bu, murah. Lagian aku belinya juga pakai uang aku sendiri kok. Heh. Nak, kamu nikah itu udah berapa tahun sih? Sekitar 5 tahunan sih, Bu. Kenapa emangnya? Udah 5 tahun kok masih belum punya apa-apa. Emang nggak becus istri kamu itu ngatur keuangan? Ya gimana lagi, Bu? Emang belum ada aja rezekinya. Udahlah, pokoknya mulai bulan depan ibu yang pegang gaji kamu, biar kalian tuh bisa cepet punya rumah. Ya udah tuh, Bu. Aku nurut aja lah sama ibu. Mas, kemarin kamu udah gajian kan? Mana uang bulanan aku? Besok aku mau belanja. Oh iya, Neng. Aku lupa bilang sama kamu. Mulai bulan ini, gaji aku biar dipegang sama ibu aja ya. Loh, kok gitu sih, Mas? Udah, Neng. Kamu nurut aja sama ibu. Ibu tahu mana yang terbaik buat kita. Jadi nanti kalau kamu butuh uang buat belanja, kamu minta aja ke ibu, ya. Ya udah deh, Mas, terserah kamu aja. Bu, hari ini aku mau belanja. Oh, mau belanja. Biasanya jatah kamu belanja sehari berapa, Neng? 50.000, Bu. 50.000? Terus uang itu habis? Ya habis atuh, Bu. Sekarang kan kebutuhan serba mahal. Nih, Ibu kasih kamu uang belanja 300.000 sehari. Loh, Bu, ini mah kebanyakan. Nanti sisa uang belanjanya kamu simpen, kamu pakai buat beli keperluan kamu sendiri. Waktu itu kamu beli make up sampai pakai uang kamu sendiri loh. Gimana sih suami kamu ini sampai nggak bisa nyukupin kebutuhan istrinya sendiri? Terus kalau nanti uangnya nggak cukup buat 1 bulan gimana, Bu? Lah, ngapain kamu yang pusing? Itu mah urusan suami kamu, Neng. Sebenarnya ibu sengaja mau pegang gaji suami kamu. Ibu tuh kasihan lihat kamu. Kebutuhannya nggak pernah tercukupi, kemauannya nggak pernah diturutin. Emang pelit banget suami kamu itu. Coba kamu lihat, dengan suami kamu yang pelit kayak gitu, udah punya apa kalian selama nikah? Belum punya apa-apa, Bu. Kalau menurut ibu mah, itu karena suami kamu pelit sama kamu, Neng. Terus, nanti kalau Mas Agil tahu gimana, Bu? Udah, kamu tenang aja. Itu biar jadi urusan ibu sama anak ibu. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama.